oh ini GKJTU mau membentuk Nah, jemaat yang ada di Jakarta, gitu. yang ada di Bandung, Bikin klasis ini baru. bikin klasis baru, bikin gereja baru atau bagaimana? Ke depan seperti apa? Ya, biarlah Tuhan nanti yang berkehendak. Maka kami kemudian menjalankan pelayanan untuk menjangkau warga GKJTU diaspora ini. Oke teman-teman, saudara sekalian, dimanapun berada, pada saat ini kita akan membicarakan sesuatu yang menarik dari program yang ada di gereja, yaitu mengenai jemaat-jemaat yang tersebar di luar jangkauan atau sering disebut jemaat diaspora. Dan ini ternyata jumlahnya banyak, bukan hanya sedikit, dan mereka juga terlihat begitu luar biasa. Saya lihat dari beberapa momen pertemuan, dan untuk itu kita akan membicarakan ini secara lebih lanjut bersama-sama dengan kita dalam Marturia. Dan saat ini kita akan ngobrol dengan salah satu pendeta yang bergerak atau melaksanakan misi ini bersama dengan Pak Pendeta Joko. Di sini dia berasal dari GKJTU Cuntel nih Pak. Nggih, ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Joko mengenai kenapa sih Pak pada akhirnya muncul ide dari program ini Pak sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Kevin untuk waktu yang diberikan. Ya, di sini saya menjadi salah satu pelaku ya, artinya memang yang ikut di dalam pelayanan tim jangkau diaspora GKJTU, terutama yang ada di Jabodetabek dan juga akhirnya berkembang. Kemarin pertemuan onset itu yang terakhir di Bandung juga kami jangkau di sana. Jadi mewakili rekan-rekan yang sudah tergabung dalam tim jangkau diaspora, mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi apa yang kami kerjakan sampai dengan saat ini ya. Saya memakai contekan ini agar tidak lupa ya untuk data-datanya. Oke, kalau bercerita tentang latar belakangnya, Sinode GKJTU menyadari bahwa GKJTU itu tidak besar. Tetapi meski tidak besar, perlu mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ya harus pelayanan yang besar gitu. Artinya kecil jumlahnya, kecil kapasitasnya bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal yang besar. Bisa. Dan itu dimulai salah satunya dengan pengembangan pelayanan untuk menjangkau warga GKJTU yang berdiaspora. Nah, di sini saya perlu menjelaskan untuk pemilihan katanya dulu, mengapa yang dipakai adalah diaspora, gitu ya Mas Kevin ya. Iya, dipilih kata diaspora karena yang ingin dijangkau dalam pelayanan ini itu bukan hanya warga jemaat GKJTU yang bekerja di tadi Jabodetabek dan juga di Bandung. Mengapa diaspora? Karena dengan kata diaspora itu ingin mengembang ke pribadi-pribadi yang masih memiliki ikatan batin dengan GKJTU. Ya, jadi ada alumni GKJTU juga. Jadi warga GKJTU yang sudah lama merantau akhirnya mereka bergabung dengan gereja yang lain. Tetapi masih punya kerinduan untuk membangun ikatan silaturahmi, membangun relasi yang baik, mengembangkan pelayanan di GKJTU. Itu yang ingin kami jangkau. Sehingga tidak hanya sekedar warga jemaat GKJTU
yang bekerja di luar daerah. Iya. Katakanlah begitu ya, tidak sebatas itu. Nah, kembali kepada tujuan dari program pelayanan diaspora ini. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya tentu kami ingin melayani warga jemaat yang membutuhkan pelayanan kami. Iya. Mengapa kok yakin ya dengan melayani warga jemaat yang membutuhkan pelayanan kami? Karena memang program ini didasari atas diskusi dengan perwakilan majelis jemaat dari Klasis Purwodadi, dari Klasis Blora, dari Klasis Semarang, bahkan juga dari Pemalang, dari Klasis Salatiga, dari Klasis Kopeng, Getasan, Mendosari. Ini kita coba untuk menemukan benang merah. Ternyata warga jemaat diaspora GKJTU itu banyak loh, begitu. Dan mereka perlu untuk dilayani. Ya, mereka perlu dilayani dan kami yang melaksanakan program ini tentu ya mendasarinya atas pertemuan itu. Ini dilakukan tanggal 13 Desember 2024 yang lalu. Ya. Gitu. Kami menerima mandat, kemudian merancang program nanti kira-kira bagaimana untuk menjangkau warga GKJTU diaspora itu. Iya. Gitu dasarnya Mas Kevin ya. Jadi tidak ujuk-ujuk datang dari langit, tetapi memang kami menerima mandat itu dari perwakilan majelis-majelis jemaat. Tuh. Nah, kalau Mas Kevin ingat kemarin waktu sidang MPL yang kedua di GKJTU Klasis Blora, program ini ya menjadi salah satu program dari Marturia kan begitu. Yeah. Ditindaklanjutilah apa yang sudah didiskusikan sebelumnya bulan Desember 2024 itu, kemudian dirancang, diputuskan saat sidang MPL bulan Maret 2025, maka kami kemudian menjalankan pelayanan untuk menjangkau warga GKJTU diaspora ini. Iya. Ya, untuk tujuannya tadi sudah saya sebutkan bahwa ini untuk melayani warga jemaat GKJTU. Mungkin yang ada dalam pemikiran rekan-rekan pemirsa atau yang melihat podcast ini, ini GKJTU mau membentuk jemaat yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, bikin klasis baru, bikin gereja baru atau bagaimana? Kami di tim berdiskusi banyak untuk hal ini. Kami tidak mau terjebak dalam tujuan-tujuan khusus spesifik seperti itu. Iya. Artinya kami mencoba untuk melangkah dulu. Ini ada mandat, kemudian kami laksanakan. Untuk buahnya ya kita tidak ada yang tahu. Yang jelas ada kebutuhan warga jemaat yang di sekitar Jabodetabek dan juga di Bandung itu perlu untuk dilayani. Maka kami melayaninya. Ke depan seperti apa? Ya, biarlah Tuhan nanti yang berkehendak. Ya. Begitu Mas Kevin. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ternyata hampir semua klasis di sini ya Pak, yang merantau sampai ke Jabodetabek. Kemudian kalau kita flashback ke belakang, itu dulu di Pemalang itu juga ada yang semenjak masa Orde Baru itu, kemudian mereka pada akhirnya menetap di Sumatera dan mendirikan gereja sendiri itu Pak. Di situ juga mereka sudah mendirikan gereja untuk milik mereka, dan konon dengar-dengar mereka belum tergabung dalam sinode manapun itu. Nah, kita melihat begitu luar biasa, saudara-saudara, bahwa ternyata jemaat GKJTU itu banyak. Cuman mereka karena adanya latar belakang sehingga mereka tidak mau keluar dari jangkauan kita untuk menghidupi mereka. Nah, kira-kira rata-rata mereka ketika di
Jabodetabek atau Bandung itu mereka sudah lama itu Pak atau Ya, gimana? tentu beragam ya. Beragam. Ada generasi muda yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun merantau, masih menjadi warga GKJTU. Ada juga yang memang sudah menetap di sana. Mm. Sebagai contoh yang di Bandung itu Iya. ya, mereka memang sudah pindah ke gereja lain, Oh, berpindah warga gerejanya. iya. Jadi sudah tidak GKJTU lagi. Iya. Ya, sudah sejak tahun 70-an di sana. Sudah lama. Yang di Jakarta juga beragam, ada yang sudah menetap di sana lama, sebagian juga sudah bergabung dengan gereja-gereja yang ada di sana, sebagian lagi masih ingin bertahan menjadi warga GKJTU. Untuk jumlah mereka yang ada di sana, apakah banyak? Banyak dalam pengertian begini ya. Banyak dan tidaknya itu relatif ya. Iya. Bagi GKJTU jemaat, katakanlah gereja yang kecil, jumlah 20, 30 itu kan sudah banyak untuk hitungan GKJTU ya. Iya. Sehingga waktu pertemuan pertama di Jakarta, itu ini saya cek lagi supaya saya tidak keliru. Tanggal 9 Maret ya, itu kami membagi tim ada 2, yang satu di daerah Tangerang Selatan, yang satu lagi itu di daerah Bekasi. Dari 2 daerah ini yang kami jumpai di sana ada sekitar 35 sampai 40 orang warga jemaat yang bersedia bergabung dalam pertemuan itu. Ini yang di Jakarta ya, yang pertama ya bulan Maret itu. Sehingga apakah ini jumlahnya banyak atau sedikit? Monggo itu bisa direnungkan sendiri ya. Tapi bagi kami jumlah itu banyak. Dan harus diakui sebagian sudah bergabung ke gereja-gereja yang lain. Dan tidak menjadi masalah juga karena memang pelayanan kami tidak membatasi diri pada ini hanya untuk yang warga masih GKJTU. Tidak. Siapapun yang ingin bergabung masih punya ikatan batin dengan GKJTU ya silakan hadir. Kita bersama-sama membangun iman, mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang pertama ya. Untuk yang pertemuan berikutnya ini yang di Bandung, pertemuan kedua ya, ini pertemuan kedua yang kami lakukan di Bandung baru pertama kali. Tadi sudah saya sebutkan banyak alumni yang sudah bergabung ke gereja lain. Ya tidak masalah karena memang tujuan kami juga tidak ingin mengambil domba-domba dari gereja yang lain. Kan begitu. Jadi kami ke sana bukan untuk merebut warga gereja yang lain, tidak, sama sekali tidak. Yang ingin berbagi pengalaman, menumbuhkan iman di dalam persekutuan onsite itu ya silakan untuk kita bisa datang bersama. Dan kami temukan di Bandung masih ada warga jemaat GKJTU yang masih tetap setia dan mereka mengharapkan ya ada pelayanan itu nanti bisa ditindaklanjuti berikutnya. Yang tahap kedua ini yang di Jakarta ya, ini pesertanya memang tidak sebanyak yang pertama tadi sampai 35 sampai 40, tidak, lebih sedikit. Meski demikian yang menarik kami menemukan peserta yang baru pertama kali. Jadi berbeda dengan peserta waktu pertemuan pertama. Mereka masih mengharapkan bahwa pelayanan GKJTU untuk menjangkau warga diaspora ini ya tetap dilanjutkan. Gitu, untuk menjangkau, mengisi kebutuhan yang tidak mereka dapatkan dari gereja atau persekutuan yang mereka tergabung di dalamnya. Gitu Mas Kevin. Jadi tanggapannya sangat positif untuk pelayanan menjangkau warga diaspora GKJTU. Jadi kita melihat bahwa ternyata banyak dari diaspora yang pada akhir jemaat diaspora yang antusias untuk menerima program ini, dan ternyata tadi meskipun jumlahnya berbeda di tahap
kedua, tetapi memunculkan jemaat-jemaat yang baru gitu ya Pak. Dan itu sangat luar biasa. Mungkin kalau misalnya yang baru dan yang lama dijadikan satu itu mungkin jumlahnya akan sangat banyak itu ya. Nah ini pesan bagi jemaat-jemaat diaspora yang kalau saya lihat dari beberapa kali pertemuan itu sebenarnya masih banyak Pak yang belum ikut Pak. Masih banyak yang ketika saya ajak, oh iya nanti saya ikut gitu kan, tetapi ketika pas hari hanya itu mereka ngilang gitu Pak. Dan kalau kita melihat di dalam keanggotaan itu, beberapa jemaat itu bukan hanya ada di Jabodetabek dan Bandung, beberapa tempat di Semarang itu sebenarnya ada, cuman yaitu satu dua orang itu kan. Jadi mereka posisinya tidak menggerombol gitu ya, tapi mereka posisinya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita melihat pada saat ini buat warga jemaat diaspora di dalam GKJTU, kalian luar biasa dan itu sangat begitu berkesan karena rata-rata kebanyakan orang itu begitu orang itu keluar dari dunia asalnya itu mereka kadang-kadang kan hilang gitu ya Pak ya, ucul. Nah, ternyata di sini kita menemukan ternyata mereka masih punya rasa kerinduan bersama dengan GKJTU gitu ya Pak. Nah, untuk harapan kedepannya itu bagaimana Pak? Apakah program ini akan pada akhirnya membangun satu tempat pusat peribadahan di sana, atau kita akan tetap menjalankan misi yang seperti ini, atau bagaimana itu? Ya, sebelum ke sana ya Mas Kevin, perlu saya berikan penjelasan dulu Ya. yang tadi. Oh ini sudah janjian tanggal ini kita ada kegiatan lalu menghilang itu Iya, tadi ya. Kita perlu memahami realitas mereka. Mereka tidak datang itu bukan berarti mereka tidak peduli, Iya. tidak. Karena memang situasi kondisi di Jabodetabek, di Bandung itu berbeda dengan situasi kita di sini. Mereka bekerja di lembaga atau tempat pekerjaan tertentu yang pada jam itu mereka harus bekerja ya bekerja. Jika tidak, nah nanti akan berdampak kepada pekerjaan mereka. Nah ini kan saya rasa perlu dipahami ya. Yang berikutnya untuk yang tadi warga terserak di Semarang, ya, yang Semarang udah ada GKJTU Mas Kevin, jadi berbeda ya. Ini jangkauan kita tidak di Semarang, ya. Jangkauan kita adalah yang di Jabodetabek. Lalu bagaimana dengan yang di Sumatera atau di mana itu lain lah, nanti saja ya itu untuk kita diskusikan. Tapi fokus kami pada saat ini yang ada di Jabodetabek juga yang ada di Bandung, ya fokus kami di sana. Terus nanti potensi kedepannya bagaimana? Sekali lagi apakah akan ada gereja GKJTU yang ada di sana? Kami tidak berbicara atau memikirkan dalam jangka pendek, oh ini harus seperti itu, tidak. Kami berproses saja, mengalir. Ada warga jemaat di sana yang perlu dilayani, kita layani semaksimal mungkin, sehingga ini yang nanti akan menguatkan jati diri mereka. Apakah dimungkinkan nanti terbentuk jemaat di sana? Jika Tuhan berkehendak ya bisa saja terjadi. Tapi jika tidak ya kita berproses dalam artian di sana masih membutuhkan pelayanan, harus kita layani. Karena kita sudah membuka komunikasi. Dan yang lain lagi Mas Kevin, selain kunjungan langsung ke sana ya, persekutuan, kita kan sudah ada kesepakatan untuk pertemuan secara online. Ini juga sangat membantu. Jadi di sela-sela waktu tadi, jangka waktu antara Maret dengan bulan Juni kemarin, di sela-selanya itu kita ada pertemuan online.
persekutuan online, dan ini sangat membantu ya dalam artian untuk terus meningkatkan ikatan batin antara warga diaspora GKJTU yang sudah pernah kita layani di sana. Kita satukan dalam persekutuan online, dan ternyata respon mereka sangat positif, gitu ya. Inilah yang membuat kami terus bersemangat. Meskipun sekali lagi tadi ungkapan besar, sangat besar, yang dalam pengertian jumlahnya tidak seperti yang gereja-gereja lain miliki, tetapi bagi kita itu tetaplah bermakna melayani warga jemaat diaspora. Oke. Berarti kalau untuk sekarang yang tergabung di dalam tim ada berapa orang itu, Pak? Kami dari Klasis Pemalang ada Ibu Pendeta Widi, ada Pendeta Kasnati, terus kemudian ada Pak Pendeta Petrus Sugito, ya ada Mas Pendeta Yohanes Sumarno, saya, dan Pak Pendeta Waluyo. Nah, ini yang kami tim inti yang aktif di sana. Di belakang itu tentu kami melibatkan pendeta, bahkan ini dukungan dari majelis-majelis yang sudah terpanggil untuk mengembangkan pelayanan ini. Kami sehabis pulang dari Bandung secara khusus berkunjung ke GKJTU Jemaat Ngawen, karena di Bandung itu ternyata alumni dari GKJTU Jemaat Ngawen itu. Dan kami sangat dihargai dalam pengertian kami ini didukung oleh majelis jemaat. Mereka bersedia untuk hadir di Bandung, dan kemudian setelah semua selesai kami berkunjung ke Ngawen untuk mengevaluasi kira-kira apa harapannya ke depan, bagaimana itu bisa dikembangkan. Mereka mendukung pelayanan diaspora ini. Ada juga pendeta-pendeta yang mendukung pelayanan kami. Cuma memang ini evaluasinya ya, bahwa program pelayanan diaspora ini masih harus didukung oleh jemaat-jemaat yang lain. Masih harus didukung oleh klasis-klasis yang lain, dan juga para pendeta yang atau siapapun lah ya yang terpanggil untuk terlibat di dalam pelayanan diaspora GKJTU. Gitu. Berarti kita melihat bahwa jemaat diaspora itu rata-rata mungkin karena posisi kita sebagai gereja itu berdomisili di wilayah sekitar Jawa Tengah, yang mana di wilayah Jawa Tengah itu untuk mencari pekerjaan atau apa itu memang terlalu sempit gitu ya Pak ya. Dalam arti mereka atau banyakkan orang itu mengapa pada akhirnya melancong sampai ke luar jangkauan, ke Jakarta dan sebagainya, itu kan karena melihat adanya potensi gitu kan, untuk bagaimana mereka bisa berpenghasilan yang lebih, dan mau tidak mau pada akhirnya mereka keluar dari jangkauan kita. Nah, untuk itu kita sebagai gereja memang betul program ini ditempatkan di bidang marturia itu memang betul-betul tepat gitu ya Pak ya. Jadi semacam kita membuat kesaksian keluar gitu ya, untuk melihat bahwa ternyata gereja harus bersaksi kepada, bukan hanya bersaksi untuk mengakui bahwa kita ini orang Kristen gitu kan, tetapi kita bersaksi yang lebih bermakna, menjangkau jemaat-jemaat kita yang berada di tempat yang jauh, diaspora di mana-mana gitu kan. Nah, untuk itu kita begitu luar biasa, melalui podcast ini kita melihat bahwa setiap jemaat atau setiap siapapun yang masih menjadi
bagian dari GKJTU dan merindukan untuk kehadiran uh, tim diaspora untuk menerima pelayanan ini sangat boleh sekali ya Pak ya, untuk bisa mengikuti baik di Jabodetabek maupun di Bandung. Nah untuk itu melalui podcast kita pada saat ini kita sangat bersyukur ya Pak ya, karena ternyata program ini pun respons dari mereka itu begitu antusias untuk menerimanya, dan kita sebagai gereja juga merasa ada ikatan batin yang luar biasa dengan mereka. Mungkin ada pesan Pak buat mereka yang ada di sana? Iya, sebelum pesan ke teman-teman rekan-rekan diaspora GKJTU, harus kita sadari juga bahwa pelayanan untuk diaspora GKJTU ini bukan yang pertama. Ini pernah dilakukan oleh jemaat di Jemaat Ngawen ya. Dulu pernah melayani sampai di Surabaya gitu. Dan juga alumni PPA di Widodaren itu juga pernah dilayani. Sehingga sebenarnya pelayanan diaspora GKJTU ini bukan hal yang asing, bukan hal yang baru. Kami hanya melanjutkan lagi, menemukan format-format atau bentuk-bentuk yang sesuai dengan konteks perkembangan zaman saat ini. Dan tentu untuk sampai kepada tujuan tadi melayani mereka, kami sangat membutuhkan dukungan dari jemaat-jemaat, dari klasis, dan tentu warga jemaat diaspora GKJTU untuk tidak sungkan-sungkan, ayo mari kita gabung mendukung program pelayanan diaspora GKJTU. Ya, itu saja. Makasih. Oke, demikian podcast kita pada saat ini, dan kita telah berbincang banyak mengenai jemaat di diaspora bersama dengan Pak Pendeta Joko. Untuk itu, pesan bagi semuanya yang menyaksikan video ini, barangkali ada jemaat diaspora yang merindukan untuk bisa bertemu tetapi belum mendapatkan linknya, itu kan nanti bisa mencari ada medianya ya Pak ya, media GKJTU itu ada itu ya, grup WA GKJTU ya, melalui itu. Nah untuk itu bersama-sama dengan Marturia GKJTU kita akan selalu memberi kesaksian kepada banyak orang, terutama bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitar GKJTU. Terima kasih.